Halo, kali ini saya akan share bagaimana saya membaca kode dari kapasitor. Nah, kode kapasitor ini biasanya ada di kapasitor-kapasitor non-polar. Terus biasanya kodenya itu dia ditulis di bodi kapasitornya. Umumnya ditulis di bodi kapasitornya. Nah, itu menunjukkan nilainya. Nah, untuk kode kapasitor, dia tipikal ada 3 digit. Jadi ada 3 angka. Terus mungkin biasanya juga ada satu karakter, misalkan J atau K. Nah, untuk lebih gampang atau lebih mudah, yang ini jangan kita baca dulu. Jadi diabaikan saja. Yang kita baca 3 digitnya aja. Nah, untuk kodenya 3 digit ini sebenarnya dia 2 digit, lalu ada 1 digit yang belakang. Jadi kuncinya ada di digit paling terakhir. Nah, untuk digit terakhir ini dia dimulai dari 0 sampai ke 9. Bisa 0, 1, 2, terus sampai 9. Tapi yang biasa digunakan atau yang biasa kita lihat umumnya itu 0 sampai 5 dan juga 9. 6 sampai 8 mungkin agak jarang. Nah, untuk nilai kapasitor itu biasanya bikin kita bingung karena ada mikrofarad, ada nanofarad, ada picofarad. Nah, biasanya umumnya kita pakai ukuran picofarad itu untuk kapasitor seperti keramik jengkol ini. Sedangkan untuk yang mylar, nah biasanya kita ukur dengan nanofarad. Oke, untuk lebih simpel atau lebih gampang, kita akan bagi dua, kapan kita menggunakan pico dan kapan kita menggunakan nano. Oke, misalkan sekarang kita sudah tahu kodenya, terus kita mau tahu nilainya, nilai kapasitornya. Nah, kalau saya lihat dulu digit belakangnya, kalau misalkan dia 9 atau 0 atau 1, saya akan menggunakan ukuran pico. Terus kalau misalkan belakangnya 2 sampai dia 4, saya akan menggunakan ukuran nano. Tapi sebenarnya ya sama aja, bisa dibulak-balik karena kita bisa merubah pico menjadi nano dan nano menjadi pico. Nah, untuk konversinya nanti kalau sempat kita akan bahas sekalian. Oke, kita ke pico dulu. Angka terakhirnya 9 atau 0 atau 1. Nah, kalau saya biasanya saya kodekan begini. Kalau misalkan dia 9 berarti tandanya adalah koma. Kalau misalkan dia 0 berarti hapus, 1 ke atas berarti jumlah 0. Contoh kodenya adalah 150. Karena belakangnya 0, berarti 0 hapus. Berarti ini saya hapus. Jadi 150 sama dengan 15 picofarad. Oke, jadi kalau misalkan belakangnya 0, hapus digit terakhirnya. Sama juga misalkan 470, berarti sama dengan 47 pico. Oke, itu untuk yang belakangnya 0. Nah, kalau yang belakangnya 9, itu tambahkan koma. Hapus digit terakhir atau angka terakhir, lalu di tengahnya ditambahkan koma. Jadi misalkan 159, 9 saya hapus, lalu saya kasih koma antara angka pertama dan angka kedua. Jadi di sini sama dengan 1,5 picofarad. Sama juga kalau misalkan 229 berarti 2,2 picofarad. Oke, jadi cukup mudah ngapalinnya. Jadi 0 dia hapus aja, 9 tinggal kasih koma di tengahnya. Nah, untuk 1 dan ke atas itu jumlah nolnya. Tetap angka terakhirnya dihapus. Jadi kalau misalkan ada 151, hapus angka terakhirnya, tambahkan 0. Nolnya berapa? Yang dihapus adalah angka 1. Berarti tambahkan 0, 1. Berarti 150 picofarad. Kalau misalkan ada 153, berarti 15, tinggal tambahin nolnya 3. Ini kalau dikonversi ke nano tinggal dibagi 1000 di 11 nano. Oke, itu cara saya menentukan nilai untuk kapasitor pico. Jadi 9, 0 dan 1 angka terakhirnya itu saya menggunakan ukuran pico. Nah, lalu untuk ke nano. Nah, nano ini digitnya 2 sampai 4. Nah, ini umumnya 2 sampai 4 kita menggunakan ukuran nano. Nah, biar lebih gampang ini saya ganti aja jadi 3. Jadi 2, 3 dan 4. Nah, untuk kuncinya atau kodenya sama seperti pico. Jadi 2 dia koma, 3 dia hapus, 4 ke atas jumlah 0. Sama seperti pico, tapi dia dimulai dari 2, 3, 4. Sedangkan pico 9, 0, 1. Nah, ini juga contohnya sama. Jadi kalau misalkan kita ada 152, berarti dia hapus kasih koma 1,5 nanofarad. Terus kalau misalkan ada 473, berarti tinggal hapus angka terakhirnya atau 3-nya, kita dapat 47 nanofarad.
Terus misalkan 104 berarti 0, kita ambil 2 digitnya, lalu diikuti dengan jumlah 0, jadi 100 nanofarad. Nah, kenapa di sini dia 10 bukannya 40? Karena pembagian 1000. Jadi 1 nano sama dengan 1000 piko. Dia punya 3 digit 0. Jadi karena di sini yang seharusnya 40 dikurangi 30 dari sini. Atau mau lebih gampangnya, semua diambil 3. Jadi kalau untuk nano, angka terakhirnya kalau misalkan dia 4 atau lebih, tinggal dikurangi 3. Jadi kalau misalkan kita ada 225, berarti 225 diambil 3, 2. Berarti nolnya 2. 2200 nanofarad. Karena dia sudah ribuan, kita tinggal bagi 1000, berarti ini juga sama dengan 2,2 nanofarad. Oke, jadi kalau saya kuncinya tadi ya, digit terakhir, terus 901, 234. Dan untuk yang nano, jumlah 40 ini diambil 3. Oke, sampai sini kayaknya masih cukup mudah, maksudnya masih gampang untuk dimengerti. Yang penting kita hafal atau kita tahu rumusnya ini atau kodenya. Oke, itu kalau misalkan kita sudah tahu kodenya, kita mau cari tahu nilainya. Nah, kalau misalkan kebalikan, kita sudah tahu nilainya, tapi kita mau tahu kodenya, nah itu juga caranya hampir sama. Nah, tapi ada tambahan rumus atau kode 2 digit. Jadi kuncinya kalau misalkan kita sudah tahu nilainya, terus kita mau tahu kodenya, nah itu kuncinya di 2 digit. Misalkan saya butuh kapasitor 47 picofarad. Nah, 2 digit ini maksudnya jumlah digit pada nilai. Nah, misalkan tadi 47 PF. 47 PF dia punya 2 digit, 4 dan 7. Berarti untuk kodenya 4, 7, lalu 0. Kenapa ada 0 di sini? Nah, itu kita kembali ke rumus atau kode di atas. Seharusnya di sini ada 3 digit. Tapi karena hanya tinggal 2, berarti digit terakhir ini sudah dihapus. Nah, untuk kode hapusnya dia belakangnya 0. Jadi untuk kodenya, kalau misalkan dia 2 digit, kita tinggal tambahin 0. Misalkan 410 PF, tinggal hitung jumlah nolnya. 47, nolnya ada 1, berarti tinggal tulis nolnya 1. Kalau misalkan ada 100 PF, berarti ambil 2 digitnya, 10, lalu hitung nolnya. Lalu hitung nolnya, tapi yang 2 jangan dihitung, nolnya cuma 1, berarti dia 101. Nah, kalau nilainya di bawah 10, misal 4,7 PF, berarti kita ngikut kode yang sebelumnya atau rumus sebelumnya, berarti tinggal tambahin angka 9, hapus komanya, berarti 479. Oke, jadi gampang ya, maksudnya mudah. Kalau misalkan dia 2 digit, tambahkan 0. Kalau misalkan dia 3 digit, ambil 2 angkanya, lalu hitung jumlah nolnya. Jadi misalkan saya butuh 10.000, ambil 2 digit, 10, hitung nolnya, 1, 2, 3, berarti 103. Dan 103 ini sama dengan 10 nano karena dibagi 1000. Nah, untuk nano juga sama, kita menggunakan rumus atau kode seperti tadi. Misalkan kita butuh 3,3 nano, maka kodenya adalah 332. Kita hapus komanya, kita ambil 3 dan 3, 33 dan 2 karena koma berarti dia 2. Lalu misalkan kita butuh 33 nanofarad. Nah, kembali ke rumus 2 digit. Nah, karena dia cuma ada 2 digit, berarti ada angka yang dihapus. Berarti kita menggunakan angka 3. Jadi kodenya adalah 333. Sekarang ke 3 digit. Misalkan saya butuh 250 nano. Kita ambil 2 digitnya, 25. Jumlah nolnya plus 3. Oke, karena jumlah nolnya plus 3, karena tadi ya kita ada jumlah nolnya plus 3 tadi ya, karena ribuan. Jadi karena di sini nolnya 1, kita tambahkan 3, berarti kita dapat 4. Sama juga misalkan kalau kita mau cari 4700 nanofarad, ambil 2 digitnya, jumlah nolnya ada 2, ditambah 3, berarti 475. Karena ini sudah ribuan, berarti ini juga sama dengan 4,7 mikrofarad. Nah, tapi tetap ya, kalau buat saya kuncinya untuk membaca kapasitor di 2 digit ini dan rumus ini. Oke, kayaknya itu aja yang bisa saya share. Cara saya membaca kode atau mencari kode kapasitor. Mungkin belum sempurna dan belum bisa diaplikasikan untuk semua kapasitor. Tapi so far, kalau menurut saya ini yang paling gampang dimengerti buat saya. Mungkin teman-teman kalau ada cara lain atau tips dan triksnya bisa nanti tulis di komentar. Oke, kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Sampai jumpa.